Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Siska. Apa kabar ya? Apa itu? Jadi di video kali ini aku mau share makanan, minuman yang aman untuk asam lambung atau GERD, dyspepsia, gastritis, bahkan yang menderita anxiety atau ada gangguan kecemasan juga, karena itu erat banget ya asam lambung dengan anxiety. Jadi buat kalian yang belum tahu perjalanan aku untuk masalah asam lambung, anxiety, gangguan panik, kecemasan, kalian bisa nonton 2 video ini. Kalau inget yang aku zaman parah-parahnya, yang waktu lambungnya itu benar-benar sensi banget, sampai makan apa aja tuh salah ya. Jadi kayak kumatnya tuh gak enak banget, dari yang mual, dari perut sakit, perut perih, ulu hati sakit, tenggorokan mengganjal, dan banyak lagi sensasi-sensasi yang aku rasakan. Setelah itu diperparah juga dengan gangguan kecemasan, gangguan panik yang aku alami di saat itu guys. Jadi makin sensitif lagi lambungnya, dan makan apa aja tuh kayak nggak kebeneran. Nah di saat itu aku banyak mempelajari makanan-makanan apa aja yang aman, bagus untuk lambung yang lagi sensitif banget. Maka dari itu di sini aku mau share ke kalian, siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lagi mengalami asam lambung yang lagi parah-parahnya atau lagi sensitif banget tadi. Sebelum itu jangan lupa untuk like video ini, terus juga subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, oke? Oke, langsung masuk aja. Yang pertama itu teh chamomile atau licorice. Yang paling gampang ditemuin itu teh chamomile, tapi kalau kalian nggak bisa nemu di supermarket, bisa beli online di Shopee, itu banyak yang jual. Nanti kalau kalian butuh rekomendasinya, aku kasih link yang jual di description box aku. Nah mungkin banyak yang belum tahu kalau teh itu sebenarnya juga mengandung kafein guys, sama kayak kopi, tapi nggak setinggi atau sekeras kopi. Namun jika kalian sering mengonsumsi teh, terutama teh kental, teh biasa yang kental gitu, di saat lambung sensitif, di saat lagi sering-seringnya kumat, itu harus hati-hati, soalnya itu bisa juga memicu asam lambung jadi naik. Nah yang aman itu adalah teh chamomile atau licorice tadi, karena dia itu nggak mengandung kafein sama sekali, bahkan bisa menenangkan lambung yang lagi kumat ini. Yang kedua adalah nasi putih. Yes, salah banget kalau malah takut makan nasi putih guys, karena justru nasi putih ini disarankan oleh hampir semua dokter spesialis penyakit dalam yang aku dulu konsul waktu aku kayak lagi parah-parahnya, sering banget kumat. Itu aku direkomendasikan atau disarankan untuk malah makan nasi putih ya tiap jam makan aku, karena nasi ini termasuk karbohidrat kompleks dan dia bisa menjadi sumber energi yang bagus untuk kita. Nasi putih lebih lembut dan gampang dicerna dari nasi merah. So kalian jangan samain kondisi kita itu dengan kondisi orang yang lagi diet atau yang ada masalah kesehatan yang lain ya, karena asam lambung atau GERD ini tuh beda. Karena contohnya sayur itu kan hampir semua sayur bagus ya untuk orang yang punya masalah kesehatan lain, bukan GERD atau asam ya. Tapi kalau kita itu ada sayur tertentu yang bisa malah memicu asam lambung atau nggak nyaman perutnya, lambungnya. Aku udah bikin videonya yang pantangan asam lambung apa aja, kalian juga bisa nonton kalau belum nonton. Balik ke nasi putih ya, nasi putih itu bagusnya lagi dia bisa bikin lebih kenyang. Jadi malah bisa bikin kita itu nggak terpicu untuk ngemil-ngemil yang nggak sehat yang bikin asam lambung kumat. Aku udah pernah kasih tahu, selalu kasih tahu ya, kalau yang bagus itu makan sering tapi sedikit. Jadi kalau aku biasanya makan tiap 3-4 jam sekali. Jadi tiap 3-4 jam aku makan, dan makannya itu aku biasa makan nasi putih dan lauknya. Yang salah itu adalah jarang makan dan sekalinya makan langsung porsi yang banyak, yang nasinya banyak banget. Nah itu justru malah bikin kumat. Oke, masuk yang menu makan ketiga yang bagus adalah oatmeal. Nah mungkin yang nggak biasa makan oatmeal, aku pun juga dulu tuh enak banget sama yang namanya oatmeal, terutama yang mereknya udah nggak asing ya, itu malah kayak enak banget di aku. Tapi tenang guys, aku punya rekomendasi oatmeal yang ini
lebih enak di lidah gitu. Walaupun dia tetap sehat dan tidak mengandung gula-gulaan ya. Bahkan ini tuh oatmealnya bisa dicemil. Ini dia yang aku konsumsi untuk cemil-cemil gitu, namanya Oatsi Muesli. Ini tuh ada di Hypermart kayaknya, tapi kalau kalian nggak nemu bisa beli di Shopee. Dan ini dia penyajiannya bisa macam-macam, termasuk bisa dicemil, isiannya juga banyak, ada buah yang dikeringin. Nah, jadi oatmeal ini tuh berguna banget, malahan kalau pas aku lagi cari cemilan sehat. Biasanya aku gadoin, aku nggak tuang lagi pakai air panas atau aku bikin bubur gitu, nggak. Justru ini aku langsung makan, karena kan aku tuh makan biasa jam 6 atau jam 7 malam ya. Mentok itu jam 7 malam aku udah selesai makan. Nah, kadang kala, ada kalanya tuh aku tiba-tiba lapar jam 9 atau setengah 9 gitu, aku tiba-tiba lapar. Dan kalau misalnya aku nggak isi sedikit, itu aku nggak bisa tidur dan malah kayak keroncongan gitu. Nah, tapi beresiko juga kalau aku isi dengan makanan yang nggak aman buat asam lambung, yang ada malah nggak bisa tidur karena kumat. Nah, aku biasanya nyemilin yang namanya oatmeal muesli tadi. Nggak banyak-banyak, pokoknya aku isi biar perut aku tuh nggak rewel guys. Jadi linknya aku taruh di description box kalau kalian mau cobain Oatsi Muesli tadi. Next adalah sayuran. Ya, aku tadi bilang bahwa ada sayuran tertentu yang bisa malah bikin kumat atau menimbulkan gas berlebih di lambung. Dan banyak yang DM ke aku tanya sayur yang bagus apa ya, yang aman untuk asam lambung. Nah, kalau pengalaman aku dulu, sayur yang aman itu adalah terutama wortel dan juga bayam. Sayur ini dulu jadi lauk aku waktu GERD aku tuh lagi parah-parahnya dan aku bingung mau makan apa. Akhirnya kalau aku makan daging-dagingan doang kan aku juga butuh nutrisi dari sayur-sayuran, aku butuh vitamin dari sayur. Jadinya aku cari sayuran yang aman dan cocok di aku. Terus aku banyak baca-baca juga, ternyata bener wortel dan bayam ini adalah dua yang paling aman gitu kalau kalian lagi sensi banget lambungnya. Kalau dibikin sup itu bisa pakai kaldu jamur yang aman, jangan yang micin-micin banget gitu, jangan. Terus kalau mau pakai kecap itu biasanya aku pakai kecap organik. Kalian bisa cek description box aku juga, nanti aku pokoknya taruh produk-produk yang bagus, yang aman ya di aku. Nanti kalian bisa klik linknya dan order di situ. Oh ya, kalau mau pakai minyak buat numis itu kalian pakai minyak yang sehat juga. Kalau aku sih biasanya Tropicana Slim yang corn oil dulu. Next yang cocok lagi di aku dan aku baca juga banyak yang cocok sama ini adalah air kelapa murni, tanpa gula, tanpa sirup, jadi bener-bener yang dari kelapanya langsung guys. Aku nggak rekomen untuk yang kayak kaleng-kalengan dan udah ada kayak perisainya, ada perisa ya, yang ada gulanya kayak gitu, atau malah dikasih sirup, itu jangan deh. Air kelapa ini aku baca dia bersifat basa di dalam lambung, jadi dia bisa menetralkan asam lambung itu. Tapi aku nggak pernah minum sebelum makan, jadi biasa harus makan nasi dulu, pokoknya diisi dulu, terus baru minum air kelapa murni tadi. Next adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga bikin galau ya kadang. Ada yang bikin malah kumat, ada yang cocok-cocokan juga. Emang harus dicoba sendiri, makan dikit dulu biar tahu kira-kira cocok nggak sih, apakah kita bisa makan itu, apakah malah sensitif sama itu. Nah, yang umumnya aman buat asam lambung adalah buah pepaya dan melon. Itu yang sering aku konsumsi. Dua-duanya ini nggak ada rasa asem, nggak ada rasa kecut-kecutnya. Jadi di lambung yang lagi sensitif banget itu dia nggak bikin kumat, nggak nge-trigger jadi naik aslamnya. Untuk lemon pun itu ada yang cocok, ada yang enggak. Walaupun lemon itu katanya kalau masuk badan dia juga bisa menetralkan justru, atau bikin sifatnya itu basah. Tapi ini pun sangat cocok-cocokan. Kalau aku sendiri sih, aku kalau lagi sensitif banget
terutama dulu waktu parah-parahnya itu aku minum lemon nggak cocok. Jadi ini aku rekomendasiin yang memang cocok di aku aja ya. Yang selanjutnya adalah madu murni. Nah, kalau aku madu murni ini biasanya aku buat booster atau doping gitu ya. Jadi untuk daya tahan tubuh. Terus juga aku tuh biasanya minum madunya HDI. Udah sering banget ya aku cerita di video, di IG story aku juga. Kalian bisa follow Instagram aku ya, kalau belum follow. Aku sering share juga tips-tips atau pengalaman aku lainnya. Udah aku highlight di situ. Jadi ini madu HDI yang aku konsumsi. Ini aku beli yang 1 kilo dan di sini ada nomor BPOM-nya. Jadi untuk tahu barangnya itu original apa enggak, guys. Terus ini di belakangnya juga ada expirednya. Nah, madu HDI ini tuh dia lebih kayak kental gitu, kayak selai. Jadi madu HDI ini aku biasanya dulu beli di teman aku, tapi sekarang seringnya beli di Shopee. Aku udah pernah kasih linknya yang jual HDI original tadi yang udah trusted. Nah, tapi si All Shop ini tuh kalau misalnya stok madu HDI udah habis, dia suka upload lagi. Jadi kalau dilihat itu kayak penjualannya masih nol atau mulai dari awal lagi gitu loh, guys. Tapi sebenarnya sebelum itu tuh dia udah terjual banyak. Tapi tahu kan maksud aku? Jadi di-upload terus udah terjual banyak, stoknya habis kan, udah ada tertulis terjual berapa ratus itu. Nah, dia tuh biasanya hapus itu. Jadi di-upload lagi dan kayak mulai dari nol lagi. Penjualannya tuh kayak masih sedikit, tapi sebenarnya dia itu trusted. Kalau aku belinya tuh pasti di situ. Terus aku juga pernah perut perih gitu, aku minumin madu HDI, aku sendok juga. Pokoknya kalau pas lagi kumat apanya gitu, aku biasa langsung sendok. Tapi kalau enggak ya aku pakai air putih tadi, segelas air putih. Itu sangat-sangat membantu aku. Tapi aku nggak maksa kalian juga untuk harus HDI. Kalian bisa cobain ya merek-merek lain, madu lain, pokoknya yang murni, yang cocok lah di kalian yang apa gitu, terserah kalian, bebas. Yang selanjutnya adalah dagingan ya. Ini juga kalian nggak perlu takut makan daging. Tipsnya itu dari aku, pilih daging ayam atau ikan, asal makannya itu jangan sering-sering digoreng. Jadi amannya dikukus, direbus atau dipanggang. Nah, tadi kayak aku bilang, aku biasa makan wortel itu di sup. Nah, supnya ada si daging ini juga, jadi nggak cuma wortel aja. Bikin yang kuah-kuah, rebus atau dipanggang, dijadiin stick gitu. Tapi jangan sama tepung ya, jadi polosan aja ayamnya. Karena ini kan lagi ngomongin di lambung yang sensi banget. Kecuali kalau kalian udah lumayan berkurang frekuensi kumatnya, terus kayak udah mulai bisa makan macem-macem. Kayak aku sekarang itu aku udah bisa makan lumayan beragam ya, kayak udah mulai normal lagi, asal pokoknya nggak kebanyakan, nggak berlebihan, dan nggak telat makan. Benerin pola makan lah pokoknya, jam-jam makan tadi yang aku bilang. Terus juga atur stres, pikiran, itu udah oke. Ini yang terakhir yang aku mau share ke kalian adalah telur rebus. Tapi ada beberapa yang nggak cocok sama kuningnya ya. Jadi kalau udah gitu, pilih bagian putihannya aja, putihan telurnya. Kalau aku sih nggak masalah makan kuningannya juga, karena ini pun direbus, bukan digoreng, tidak mengandung lemak yang sebanyak itu. Tapi biasanya aku tuh telur kampung ya, telur ayam kampung. Dia lebih kecil sih, warnanya tuh lebih lebih kuning gitu, dan itu enak banget. Nah, itu tadi makanan minuman yang bisa aku rekomendasikan ke kalian, yang cocok di aku, dan aku baca juga umumnya aman, malah bisa juga untuk mengobati, menurunkan asam lambung. Dan pasti banyak juga nih yang tanya, kenapa sih kok aku nggak rekomen kunyit atau jahe dan rempah-rempah? Karena itu guys, aku dulu waktu sensi banget tuh aku minum jahe, minum kunyit, ternyata malah nggak cocok. Makanya ini aku nggak share ke kalian. Tapi ya bagus kalau kalian misalnya cocok sama yang jahe sama kunyit itu tadi, siapa tahu kalian cocok dan bisa malah mengontrol asam lambungnya, bikin enak gitu ya. Jadi kalian memang harus cobain sendiri, karena asam lambung ini unik banget. Makanan, minuman, semuanya tuh bener-bener yang cocok-cocokan banget gitu loh guys. Dan aku mau nyemangatin kalian tuh tenang aja. Banyak yang DM ke aku
bilang aduh gimana ya, bisa nggak ya makan ini lagi, makan itu lagi, maksudnya bisa normal lagi, makan macam-macam. Dan aku selalu bilang tenang aja, karena aku udah ada dan udah pernah ngalamin seperti yang kalian alamin sekarang. Karena dulu bener-bener aku tuh makan apa aja salah guys, nggak enak banget rasanya tuh, makan apa aja tetep kayak kumat gitu loh. Memang harus sabar dan nggak boleh stres. Termasuk soal makanan tadi, kalian juga jangan dibikin stres itu. Dulu aku sempat stres banget, nggak ngerti harus makan apa lagi, dan akhirnya ya itu tadi, pilihan aku makan makanan yang tadi aku sebut, yang aman di aku. Kalian nonton ya video aku yang ini, harus nonton karena aku bagiin banyak tips termasuk mengatasi anxiety, gangguan panik, gangguan kecemasan. Nah kalau itu udah kalian bisa overcome, bisa melewati itu, biasanya nanti bisa makan yang macam-macam lagi asal nggak berlebihan. Kayak aku sekarang makanan aku udah beragam, kayak ya hampir semua aku bisa makan lagi asal nggak berlebihan aja, terutama goreng-gorengan tadi. Semoga videonya membantu. Semangat, semoga cepat sembuh buat kalian. Jangan lupa sekali lagi untuk like video ini, terus juga komen, share, subscribe, dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya. Oke guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.